Penyalahgunaan nafsa di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Nafsa sudah menyerang berbagai kalangan, para pengedar tidak pandang bulu pada siapa mereka menjualnya. Nafsa telah banyak memakan korban dan merusak generasi bangsa. Pemerintah berusaha sangat keras dalam memberantas hal tersebut. Yang pertama, mengapa peredaran nafsa di Indonesia sangat sulit diberantas? Yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan nafsa merajalela? Perkenalkan, nama saya Nathaniel Elgin dan saya akan membahas itu dengan 8 faktor yang saya temukan mengapa nafsa merajalela dan terikat di kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, para pengedar senang karena pangsa pasarnya besar. Kita melihat bahwa di Indonesia sendiri tidak ada daerah yang tidak mengenal nafsa. Bahkan pengedarannya pun sudah sampai ke seluruh Indonesia. Hal ini sudah terikat dan sudah menjadi akar di Indonesia. Sehingga ketika para pengedar menjual hal tersebut, menjual nafsa, sabu, ekstasi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dia bisa mendapatkan untung yang besar. Kita melihat dari riset yang dilakukan bahwa harga sabu rata-rata adalah 1,4 juta per gramnya dan ekstasi adalah 300.000 per gramnya. Yang kedua, pembuatan nafsa terbilang cukup mudah, apalagi untuk zat adiktif. Kita melihat bahwa zat adiktif itu ada di sekitar kita, menghirup lem, kemudian nikotin pada rokok yang sering dipakai oleh anak SMA, kemudian kafein pada kopi, dan alkohol yang sering kita temukan walaupun tidak ada peringatan 18+ atau bagaimanapun dan tidak ada surat untuk membelinya. Yang ketiga, masih kurangnya wawasan masyarakat Indonesia terhadap bahaya penggunaan nafsa. Kita melihat bahwa sekolah masih kurang memberikan wawasan kepada siswa-siswinya bagaimana bahayanya nafsa bagi mereka sendiri, dan hal tersebut membuat kurangnya wawasan sehingga penggunaan nafsa itu masih tetap dilakukan dan masyarakat kurang menerima sosialisasi dari pemerintah. Kita melihat bahwa belakangan ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Kenapa? Karena nafsa sudah ada di Indonesia sejak lama, dan baru saat-saat ini ketika menyadari bahwa nafsa ini berbahaya, baru dilakukanlah berbagai sosialisasi tentang nafsa. Yang keempat, efek ketergantungan yang terjadi membuat efek customer loyalty. Efek ini menyebabkan ketika penggunaan nafsa ini melampaui batas, ia akan mendapatkan efek canduan. Efek kecanduan ini akan menyebabkan pemakaian berulang. Apa yang akan terjadi jika pemakaian itu di stop? Maka akan menyebabkan efek sakau, efek yang menyebabkan pengguna hilang fokus, pengguna merasa berkeringat dan merasa gelisah. Hal ini sangat memicu kembalinya penggunaan nafsa tersebut, sehingga ini dapat melakukan pembelian berulang dan menyebabkan efek customer loyalty. Yang kelima, masa remaja merupakan masa labil, banyak keingintahuan atas sesuatu dan terlalu meremehkan. Kita melihat bahwa di sini masa remaja ini ketika mereka kurang mendapatkan wawasan, mereka akan mulai meremehkan sesuatu. Ketika mereka meremehkan sesuatu, mereka akan bilang seperti, pakai sekali tidak akan kecanduan. Padahal belum tentu. Penggunaan sabu adalah satu kali untuk membuat seseorang bisa merasa kecanduan. Kurangnya edukasi dan pengendalian diri. Pengendalian diri ini sendiri adalah ketika remaja ingin coba, dia tuh bisa menahan diri untuk tidak ingin mencoba karena tahu bahayanya. Dan kurangnya edukasi ini memicu kurangnya pengendalian diri pada remaja itu sendiri. Yang keenam adalah faktor orang tua dan kurangnya pengawasan terhadap anaknya. Kita melihat bahwa orang tua juga sangat berperan penting dalam pencegahan penggunaan nafsa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika diawasi oleh orang tua, anak itu mendapatkan kasih sayang, dan ketika mendapatkan kasih sayang, orang tua bisa mengontrol anak tersebut, apalagi belum berusia 18 tahun. Sehingga pengawasan orang tua menjadi hal yang eksklusif juga di sini. Yang ketujuh, terbawa pergaulan dan tren yang tidak sehat dengan mengatakan mereka yang tidak memakai nafsa bukan bagian dari kami. Kita melihat bahwa banyak kalangan masyarakat sekarang, apalagi anak-anak yang suka clubbing, itu memakai nafsa untuk menjadikan itu tren. Dan kalau saya tidak mabuk, saya tidak menggunakan narkoba, saya tidak nge-fly, itu bukan hal yang baik gitu ketika mereka clubbing seperti itu, dan itu sudah menjadi tren, sudah menjadi tradisi ketika mereka clubbing, sehingga penggunaan nafsa ini sangat sulit diberantas karena itu sudah menjadi sebuah tradisi di orang-orang yang clubbing. Oke, kita melihat lagi bagian yang terakhir, itu bagian ke-8. Tingkat stres yang tinggi, putus asa emosi negatif lainnya, sehingga mencari euforis yang instan untuk melupakan emosi negatif. Kita melihat ketika banyak orang yang ketika stres, mereka ingin mencari kebahagiaan, namun kebahagiaan itu tidak didapat dengan mudah, sehingga mereka menggunakan nafsa tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan euforis. Karena salah satu efek dari nafsa itu adalah nge-fly atau menciptakan hormon endorfin di otak, sehingga menyebabkan seseorang itu bahagia berlebihan. Hal ini digunakan oleh remaja-remaja untuk mengatasi rasa sedihnya. Sekian penjelasan dari saya tentang 8 faktor yang membuat nafsa sulit diberantas di Indonesia.
Semoga kedepannya nafsa bisa berkurang di Indonesia dan dapat diberantas, karena ini sangat mengganggu bagi perkembangan generasi kita selanjutnya. Generasi bangsa Indonesia harus tetap maju, harus tetap berkembang, agar kita bisa menjadi negara yang maju, negara yang baik, negara yang santun, dan negara yang tidak memakai narkoba. Mari kita bebas dari narkoba. War on drugs. Bye-bye.